Ihwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Rabu. Hari ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita, pengamat politik dan juga pemerhati bangsa, Bang Tony Rosyid di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya di pagi hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat, cuman agak mendung ya. Iya, cuman kalau pagi ini Bang Tony itu sarapannya makanan duluan apa berita duluan? Berita duluan. Berita duluan. Hari-hari harus lihat berita duluan, kemudian menulis, baru sarapan, Baru baru sholat sarapan. duha. Berarti habis pusing, asam lambungnya terganggu baru makan gitu ya. Soalnya gini apa ya? Kita kan ingin gitu ya melihat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik ke depan gitu ya. Tapi sepertinya kok malah hal-hal yang baiknya itu sedikit lah gitu. Banyak hal-hal yang buruk-buruknya ini. Tapi di pagi hari ini Bang Tony kita akan mengangkat beberapa isu yang akan menjadi perbincangan kita. Di antaranya mengenai lembaga survei yang memprediksi tokoh-tokoh yang diangkat gitu ya. Ada yang dari kalangan kader politik, ada juga yang dari yang non politik. Juga kita akan membahas mengenai sinyal reshuffle yang menguat. Sebenarnya dari dua isu ini Bang Tony udah bikin tulisan-tulisannya nih. Dan yang terakhir sedikit nanti mungkin bisa kita singgung mengenai ternyata ada gelombang untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan presiden saat ini tuh masih ada gitu ya gelombangnya. Bang Tony, bagaimana kita ke isu yang pertama, lembaga survei lagi sibuk-sibuknya ini sekarang. Kalau masyarakat itu yang menjadi pegangan masyarakat itu menurut Bang Tony itu apa ketika nanti hasil-hasil lembaga survei ini masif banget nih oleh berbagai media disuntik gitu ke masyarakat. Iya, jadi terkait dengan survei, memang kita prihatin. Sebenarnya survei-survei di negeri ini berkaitan dengan substansi kenegaraan ya, atau keadaan negara, keadaan bangsa ini. Misalnya survei tentang pendidikan, misalnya survei tentang komitmen keberagamaan, mestinya survei tentang kinerja kabinet, mestinya survei-survei yang menyajikan sebuah data, yang data itu kemudian memberi manfaat kepada bangsa ini atau pihak-pihak yang kemudian termotivasi untuk melakukan perubahan demi perubahan, tahap demi tahap, untuk mencarikan solusi terhadap persoalan. Survei tambang misalnya, survei hutan misalnya, survei masyarakat atau keadaan sosial terkait dengan kemiskinan. Ini mesti rutin, dan rutin itu dilakukan, tetapi faktanya memang tidak banyak yang memberikan biaya, karena survei itu butuh biaya terkait dengan survei-survei yang lebih substansial, lebih memberikan ruang dan kesempatan untuk atau motivasi untuk melakukan perubahan demi bangsa ini. Kok begini ya, gitu loh. Tetapi hal itu berkaitan dengan hal-hal dengan sesuatu yang substantif. Tetapi survei yang kita tonton itu lebih banyak pada unsur politisnya, dan politik ini berkaitan dengan kepentingan baik pribadi maupun kepentingan kelompok atau partai-partai tertentu. Misal survei elektabilitas, dan itu marak sekali dilakukan secara simultan oleh lembaga-lembaga survei. Dan ini harus kita pahami, ada lembaga survei yang sedang mengajukan proposal, ada lembaga-lembaga survei yang sudah diterima proposalnya, sehingga bekerja untuk tidak saja menyajikan survei secara ilmiah, tetapi menyajikan survei dalam rangka membentuk opini pada publik. Namanya juga korporasi ya, lembaga-lembaga survei. Tidak salah, tidak keliru sih gitu. Dalam konteks lembaga-lembaga survei itu melakukan survei politik gitu. Tapi mereka sudah punya untung banyak, mestinya juga ada yang dipakai untuk sedekahnya lah, untuk zakatnya lah. Dengan apa? Mensurvei sesuatu yang non profit gitu. Kalau ini kan profit ya, untuk mensurvei elektabilitas tokoh tertentu dapatlah biaya atau dapatlah operasional, dan ini sah-sah saja karena
mereka namanya korporasi, punya tenaga operasional, punya karyawan, punya staf, punya tenaga lapangan yang mereka harus gaji. Tanpa itu mereka tidak akan jalan. Tapi juga mestinya ingat zakat. Ya misalnya gitulah bahasa ya ada CSR lah yang itu bisa dipakai untuk melakukan survei-survei yang non profit. Misalnya survei masyarakat Indonesia yang sholat ke masjid, yang ke gereja, bagi umat Kristen yang biara itu berapa banyak, yang peduli kepada agamanya berapa banyak, yang cenderung Pancasilais berapa banyak, yang cenderung melakukan pembelahan kepada bangsa ini berapa banyak. Seperti apa, baik itu survei kuantitatif maupun survei kualitatif, melihat faktor-faktor apa penyebab dari itu semua, sehingga ini memberikan data kepada elit politik, memberikan data kepada pemerintah, memberikan data kepada mereka yang concern di bidangnya untuk melakukan langkah-langkah dan mau menciptakan gagasan-gagasan untuk menyelesaikan problem-problem itu. Nah ini kan cenderung tidak ada. Kalau toh ada itu hanya sekali-kali selama 20 tahun, 10 tahun baru ada lagi. Padahal survei terkait dengan pilkada, survei terkait dengan pileg, survei terkait dengan pilpres, kan selalu dilakukan sekali pilpres misalnya, itu bisa melakukan survei 5-10 kali. Masa sih? Ada lembaga survei yang kemudian dibayar 300 miliar, ada yang 200 miliar, ada yang 150 miliar. Masa sih menyisihkan sedikit untuk melakukan survei melalui dana CSR yang disisihkan? Itu kan paling juga 250 juta cukup untuk melakukan survei-survei, mengeluarkan biaya dari anggap saja sebagai CSR. Ini yang nggak ada. Kembali pada soal politik survei-survei ini, sekali lagi perlu digarisbawahi, ada lembaga-lembaga survei saat ini yang sedang mengajukan proposal kepada bakal calon presiden. Ada juga survei yang sudah menjadi menjadi surveyornya tokoh tertentu atau kandidat capres tertentu. Nah ini mesti beda. Jangan ditunda lah. Kasihan kalau ditunda, ini lembaga-lembaga survei nggak bisa hidup ini. Ya gitu Mas Angga ya. Iya. Kalau ditunda ini sekarang aja mereka gaji karyawan dan stafnya udah ngos-ngosan. Lagi ditunda. Makanya coba kita lihat lah, penundaan pemilu memang masyarakat secara umum ngamuk lah kalau pemilu ditunda atau pemilu di ini. Tetapi yang bicara kencang juga lembaga-lembaga survei itu. Coba perhatikan, lembaga-lembaga survei itu teriak. Itu kenapa? Saya nggak tahu, semoga itu juga bagian daripada suara rakyat, kan, menyuarakan suara rakyat. Tetapi yang pasti lembaga survei itu terancam eksistensinya ketika di ini. Tetapi survei-survei ini perlu kita kritisi. Saya ingin sedikit membocorkan dari perbincangan saya dengan sejumlah lembaga survei dalam konteks pilpres ini memang belum ada yang unggul. Kita lihat katakanlah antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Begitu juga kita lihat memang Prabowo ada sesuatu yang unik sendiri. Tapi antara dua inilah Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo ini selisihnya, ada selisih itu dikit banget, dan itu masih dalam margin error, margin of error. Artinya apa? Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Hanya saja memang Anies diuntungkan oleh kerja kerasnya saat ini, di mana Anies banyak konten. Artinya banyak hasil karya yang bisa di-upload oleh Anies di masa kampanye nanti. Yang kedua, Anies memiliki narasi yang memang publik tahu lebih jago, lebih kuat, lebih mengena daripada Ganjar Pranowo. Yang ketiga, Anies juga dalam konteks ini memang sedang digandrungi, sehingga ketika datang kemanapun banjir massa yang mengelulukan dengan suara presiden. Yang keempat, nanti ada debat, dan pada saat debat memang susah untuk mengalahkan tipologi manusia seperti Anies ini.
ya kecerdasan dan kemampuan untuk mengungkapkan gagasan memang ini punya kelebihan di atas rata-rata. Inilah yang kemudian kalau kita menganalisis pertarungan atau kompetisi ke depan, analisislah potensi, bukan analisis survei hari ini. Oke, survei hari ini sebagai salah satu variabel berapa tingkatnya, tetapi potensi kenaikan survei itu yang lebih penting. Dan saya biasanya tepat dalam menganalisis ini, potensi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat untuk menaikkan elektabilitasnya ini yang akan sangat menentukan siapa yang kelak akan menjadi pemenangnya. Ini terkait dengan survei. Ya, kita berharap lembaga-lembaga survei ini tidak memanipulasi prosedur survei, tidak juga memanipulasi hasil survei. Memanipulasi prosedur itu beginilah contohnya, si A atau calon A ini kuat di daerah sini, kemudian di sini dia ambil sampelnya lebih banyak, itu memanipulasi prosedur. Ya, random sampelnya sudah dimanipulasi. Terusnya tidak seperti itu. Random sampling itu sederhananya kan gini, kalau kita lihat angka 1, angka rumah 1 sampai atau nomor telepon 1 sampai 100, ya kalau memang konsisten ya 1, 5, 10, 15 atau 1, 3, 6 perkalian 3 terus ya, atau kemudian 2, 4 2, 8 kemudian seterusnya 16 dan seterusnya, itu random sampling. Tapi kalau kemudian pengacakan ini diatur sesuai dengan keinginan pensurvei itu, ini namanya manipulasi proses ya, prosedur, dan itu cacat ilmiah. Kemudian juga hasil, ada orang yang melakukan survei 3 hari 4 hari jadi, itu nggak mungkin. Itu namanya manipulasi data. Survei tidak turun lapangan untuk melakukan survei, tapi ada hasilnya. Apakah ini terjadi? Ini juga terjadi. Ada oknum-oknum survei yang melakukan hal semacam ini, dan menurut saya ini adalah pengkhianatan ilmiah, pengkhianatan sosial, dan pengkhianatan politik, dan ini tidak perlu terjadi seharusnya. Jadi ini terkait dengan survei dari lembaga survei. Silakan, karena demokrasi itu memang membuka peluang bagi mereka yang melakukan survei. Tapi lagi-lagi surveilah dengan kaidah-kaidah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dari hasil yang didapatkan dari survei itu, maka lembaga-lembaga survei yang kita tahu kaya-kaya ya, sisihkan CSR untuk melakukan survei-survei yang lebih substantif, tidak melulu pada aspek politik, tapi juga masalah-masalah terkait dengan kenegaraan kita, supaya juga ada sumbangsih bagi para pensurvei ini terhadap negara ini. Gitu. Khusus survei Pilpres 2024 ini kan menyebutkan ada 3 poros katanya di Pilpres nanti. Walaupun ya nanti dalam 2 tahun ini juga pasti akan banyak dinamikanya, ujung-ujungnya bisa juga itu mereka tuh bersatu jua. Bagaimana kalau Bang Tony ini sinyal yang paling kuat ini poros mana saja nih dari 5 tokoh gitu ya? Saya sudah pagi tadi menulis sebenarnya, tapi belum sampai selesai. Saya tergelitik dengan reshuffle, jadi akhirnya saya nulis reshuffle. Habis subuh tadi. Jadi gini, bisa ada 3 poros, bisa 2 poros, tetapi yang nampak sekarang 3 poros. Itu bisa mengecil menjadi 2 poros, bisa tetap 3 poros. 3 poros itu apa saja? Pertama, poros PDIP. PDIP itu kan punya suara yang bisa mencalonkan dengan dirinya sendiri. Artinya udah lebih dari 20%. Kursinya kan yang dibutuhkan di DPR itu 115, dia punya 128, artinya lebih daripada cukup. Jadi bisa mencalonkan sendiri. Nggak ada yang lain pun dia bisa. Katakanlah misalnya Puan maju, ya nggak ada yang lain, dia juga sudah cukup kok. Itu satu poros. Poros yang kedua adalah poros Nasdem. Poros Nasdem ini nampaknya memang sulit untuk, atau ada kemungkinan, tapi kemungkinan kecil banget gitu kalau kecil banget. Oke, bukan banget tapi banget gitu kan. Jadi Nasdem dengan PDIP sepertinya sulit untuk berada dalam satu poros. Maka kita tahu ada manuver-manuver yang dilakukan oleh Nasdem. Coba kita bayangkan, ketua Partai Gerindra yang notabene suaranya lebih besar
daripada Nasdem, dan secara usia juga lebih senior daripada Nasdem datang itu di kantor Nasdem. SBY lebih senior secara usia dan juga SBY meskipun elektabilitasnya atau suaranya lebih kecil sedikit daripada Nasdem, itu pun datang, dan jarang-jarang ke SBY datang ke partai orang itu. Jarang-jarang ya. Presiden 2 tahun. Prabowo juga jarang-jarang. Ya, saya masih ingat dengar kabar dulu mempertemukan SBY dengan Prabowo itu pun sulit. Kenapa? Karena SBY maunya di tempatnya SBY, Prabowo maunya di tempatnya Prabowo. Akhirnya Prabowo ngalah dan kemudian datang ke tempatnya SBY atau di Cikeas. Tapi ya inilah hebatnya Nasdem, bisa mendatangkan mereka berdua secara bergantian. Ini satu poros tersendiri. Terus kemudian tentu kita lihat ada istana Pak Jokowi lah konteks ini bersama Pak Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Ini juga satu poros. Rasa-rasanya sulit LBP bersama dengan PDIP atau Pak Jokowi bersama dengan PDIP. Apa perhitungannya? Kalau dengan PDIP pasca pensiun jadi presiden, Pak Jokowi itu tidak punya pengaruh apa-apa di PDIP. Ya, tidak akan memiliki tempat yang strategis buat Pak Jokowi di PDIP karena masih ada Bu Mega. Apalagi kita tahu konflik antara Ibu Mega dengan PDIP dengan Pak Jokowi itu luar biasa. Mereka tetap masih disatukan dengan kepentingan bangsa ini. Yang kedua dengan kepentingan masing-masing pihak, di mana PDIP sadar betul bahwa Pak Jokowi itu yang mengusung adalah PDIP. Kalau macam-macam kan kadernya sendiri, nama PDIP yang juga rusak. Itu jika Pak Jokowi ini mendapatkan angin segar soal itu. Jadi bagaimanapun ada ikatan yang dilihat oleh publik, kalau itu kemudian bermasalah terlalu besar, maka akan menjadi masalah bagi suara PDIP itu sendiri. Maka akhirnya hubungannya ya dirasakan oleh mereka berdua. Ya, akhirnya ada sejumlah orang-orang PDIP yang kemudian menyerang Pak Jokowi, menyerang Luhut, termasuk juga untuk 3 periode itu luar biasa PDIP melakukan sebuah perlawanan, dan yang sekarang pun masih muncul kemudian meminta kepada mahasiswa untuk memprotes, bergerak, turun jalan kalau sampai masih ada isu 3 periode, itu justru dari PDIP. Artinya ketegangan itu kuat. Jadi 3 poros inilah istana ditengarai dengan KIB-nya, KIB itu Golkar, P3 dan PAN. Hingga hari ini katanya PAN itu mendapatkan posisi sebagai menteri perdagangan. Kabarnya, infonya, isunya ada macam-macam lah. Jadi 3 partai inilah kemudian KIB. Tetapi apakah kemudian itu menjadi sebuah jaminan? Saya pikir begini. 2 poros itu hampir pasti, PDIP sama Nasdem itu hampir pasti. Ya, siapapun yang diusung itu banyak yang punya peluang, terutama Anies dan Ganjar punya peluang cukup besar. Ya, itu dua poros itu hampir pasti. Katakanlah misal kalau ini 2 poros terjadi, PKS itu hampir tidak mungkin lah PKS itu hampir tidak mungkin PKS itu ke PDIP, kecuali PDIP mengusung Anies misalnya. Itu baru mungkin PKS. Kenapa? Itu banyak kemungkinan kalau itu. Nasdem, ya. Kalau Anies diusung oleh Nasdem, misalnya poros Nasdem, kemudian PDIP mengusung calon sendiri, PKS hampir tidak mungkin ke PDIP, sebab konstituennya tidak menghendaki PDIP, dan apalagi juga tidak menghendaki selain Anies. Mayoritas ya konstituen bahkan lebih dari 60% tidak menghendaki. Maka ini akan menjadi riskan, menjadi problem tersendiri bagi elektabilitas PKS ke depan kalau sampai tidak bersama Anies, apalagi kemudian bersama PDIP. Begitu juga dengan misalnya dengan Demokrat. Demokrat itu sulit rasanya bersama dengan PDIP. Kita tahu hubungan Ibu Mega dengan Pak SBY yang sampai sekarang belum clear gitu kan. Masih sulit membangun senyum bersama 2 tokoh ini. Apalagi di media juga kader-kadernya saling serang satu dengan yang lain hingga hari ini. Artinya masih sulit lah
belum cair di antara keduanya. Ya paling memungkinkan Demokrat ya masuk porosnya Nasdem. Bagaimana dengan KIP itu sendiri? Ya dia ada PAN dan ada ada P3. PAN dan P3 juga sangat berisiko kalau kemudian mereka mengusung calon sendiri berseberangan dengan Anies, karena berdasarkan survei PAN dengan P3 itu konstituen yang lebih cenderung memilih Anies. Bahkan kita tahu ada sejumlah deklarasi yang dilakukan dari pinggiran, terutama oleh Muhammadiyah ketika Anies ulang tahun Muhammadiyah kemarin. Anies nggak datang aja udah teriakan presiden. Satu contoh. PAN itu kan basisnya ada di Muhammadiyah. Begitu juga P3. Ketika Anies datang ke Jakarta, DPW Jakarta, kemudian DPW Jogja, kemudian di beberapa tempat bahkan baliho di Bekasi dan beberapa tempat itu yang masang itu orang P3 baliho tentang Anies. Nah ini menjadi sebuah resiko bagi P3 atau PAN jikalau tidak mengusung Anies. Artinya apa? KIP ini juga potensial bubar. Meskipun katakanlah dijaga dirawat oleh Pak Jokowi sebagai sebuah lokomotif sendiri untuk melawan katakanlah lokomotifnya PDIP. Dan apalagi dengar-dengar jatahnya Nasdem juga akan dikurangi jatah menterinya. Ini semakin menguat bahwa koalisi Indonesia Bersatu yang selama ini ada di kabinetnya Pak Jokowi ini sudah mulai pecah. Itu indikatornya cukup banyak atas perpecahan itu. Dan makin lama terutama di 2023 di mana Pak Jokowi masih semakin sedikit jatah waktunya untuk menjabat sebagai presiden, ini pun akan menjadi lemah. Ya biasalah, SBY itu 2 periode jenderal, punya partai sebagai ketua dan sekali ketua umum sekaligus pembina partai politik yang saat itu cukup besar, ya sekarang menengah, saat itu pernah menjadi partai politik atas, itu pun ditinggalin di akhir masa jabatannya. Kenapa? Karena partai politik ini berpikir ke depan bukan ke belakang. Mereka ingin menang 5 tahun ke depan dan rela meninggalkan 1 tahun masa sisa di kabinetnya. Itu sering kali terjadi. Karena itu mereka akan bersikap realistis terhadap kebutuhan akan masa depan partai itu sendiri, terutama konstituennya itu menghendaki apa. Yang kedua, mereka akan melihat siapa calon yang potensial untuk menang, dan pada akhirnya menjadi gairah, menjadi menu logistik bagi mereka di kabinet untuk 5 tahun ke depan. Nah, Bang Tony, ya dari getaran-getaran politik gitu ya, yang kendaraannya lewat di depan istana sampai kaca istana itu kan bikin bergetar gitu ya. Ini tentu kan menjadi sinyal reshuffle menguat. Kalau tadi itu sudah sedikit disinggung oleh Bang Tony, ada pihak yang memang sudah kegeeran gitu ya. Lalu ada juga pihak yang ya sedikit panik walaupun sebenarnya nothing tulus gitu, di sisa terakhir ini udah biarin aja buat nanti maju. Sinyal reshuffle untuk bangsa atau untuk kepentingan politik? Ya, kita lihat indikatornya saja. Apakah nanti itu bangsa atau untuk politik. Masing-masing punya indikator minimal 3 lah yang saya buat itu. Kalau untuk bangsa, ya indikatornya bahwa yang diganti itu adalah menteri yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ya, katakanlah misalnya minyak goreng, gitu kan. Minyak goreng itu katanya harga tinggi kalah dengan mafia. Ya ini menurut saya layak diganti. Yang namanya dia sudah diklaim tidak mampu untuk menghadapi mafia. Padahal dalam perdagangan itu harus menghadapi mafia. Itu soal kapasitas ya, soal kompetensi di bidang. Itu sebagai contoh saja. Begitu juga kita lihat di BUMN. Itu kan banyak sekali yang bangkrut. Ya, Garuda itu rugi, Pertamina rugi, PLN rugi, utang juga sabrak-abrak. Itu kan juga menunjukkan ketidakmampuan dari menteri itu. Nah, mestinya dipertimbangkan untuk diganti. Jangan dipindah, diganti. Ya dicopot gitu loh. Kalau mindah-mindah itu kan juga sama saja bagi-bagi juga. Itu kalau kita mengacunya demi negara, demi bangsa ini. Kemudian yang kedua adalah integritas.
kan. Ternyata dia tidak punya integritas, artinya korupsi ya harus dicopot gitu loh. Terindikasi korupsi ya harus dicopot gitu loh. Punya masalah hukum ya harus dicopot gitu loh. Ya sebelum dipersoalkan pun kalau kemudian banyak datanya ya memang harus dicopot. Kemudian yang ketiga ya bikin gaduh gitu kan, bikin gaduh, jadi sering membuat narasi-narasi yang kontraproduktif terhadap kinerja dan bahkan mengganggu kinerja terhadap yang lain. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Jadi menteri itu jangan cari popularitas dengan membuat narasi-narasi kontroversial yang sehingga publik membicarakannya. Dulu memang konon kabarnya ada survei untuk melihat kesuksesan dan ketidaksuksesan menteri. Ternyata yang dianggap sukses itu yang banyak diberitakan. Ya kalau akhirnya menteri pada bernarasi yang kontroversial, ya akhirnya banyak berita. Ukurannya tidak itu. Mestinya ada indikator-indikator tertentu terhadap sukses tidaknya seorang menteri dalam kerjanya. Jadi bukan menteri yang makin buat gaduh, makin populer dan kemudian dianggap sukses. Ini beda. Ya itulah kalau kemudian ukurannya selalu politik. Tetapi kalau kemudian itu parameternya itu adalah satu, melihat orang yang untuk menguatkan barisan, nah ini politis. Itu nggak ada masalah sih, tetapi selama orang yang diambil itu atau direkrut itu diberikan posisi tertentu itu memang punya kompetensi di bidang itu dan kemudian punya integritas, tidak semata-mata karena memperkuat. Kalau semata-mata karena memperkuat barisan, memperkuat kelompok, apalagi kemudian memperkuat koalisi untuk persiapan 2024, menurut saya ini terlalu politis. Yang dikorbankan adalah bangsa dan negeri ini. Dan yang kedua, ya di akhir jabatan ya jangan kemudian bagi-bagi posisi, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi logistik dengan jabatan menteri. Ya kepada ini belum jatahnya kasih, pada ini belum jatahnya kasih. Ya ini seringkali berlaku di negara kita. Itu misalnya dengan jabatan duta besar. Duta besar di rolling, kemudian mereka yang mau pensiun dikasih sana, kasih sini. Ya ini menurut saya juga harus dievaluasi. Misal Singapura contoh. Singapura itu tidak gampang mengganti duta besarnya kalau dengan negara-negara yang dianggap penting dan punya pengaruh kuat terhadap negaranya. Contoh misalnya, Singapura itu punya duta besar di Amerika. Itu 25 tahun sudah nggak pernah diganti. Indonesia enggak, 4 tahun ganti, 2 tahun ganti. Tergantung pemimpinnya. Singapura itu punya duta besar di Indonesia, udah 15 tahun nggak ganti. Mula-mula dia sebagai wakil duta besar 3 tahun kemudian. Kenapa? Ini penting dalam rangka untuk untuk kebutuhan bangsa, kebutuhan negara ini. Amerika itu apapun ceritanya adalah negara yang sangat kuat dan berpengaruh. Maka perlu lebih khusus. Kalau duta besarnya lama, itu kan mereka sudah tahu bagaimana situasi di sana, pejabat di sana punya leng-leng ya, punya lobby-lobby, punya komunitas yang itu untuk kepentingan bangsa, tidak mulai dari nol karena ini sangat riskan, sangat berisiko. Begitu juga negara-negara seperti di Malaysia, kemudian ada Thailand, ada negara-negara tetangga. Ya ini kan sangat signifikan bagi kebutuhan bangsa ini dari dalam rangka stabilitas, seperti Australia. Ya nggak apa-apa, di Australia mestinya 25 tahun, 30 tahun, nggak ada masalah. Karena ini perlu betul-betul dijaga untuk relasi kebangsaan dan relasi kenegaraan. Di Indonesia ini seringkali ganti-ganti demi aspek politisnya lebih kuat daripada aspek kepentingan bangsanya, kepentingan negaranya. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Bukan juga kepada orang yang misalnya, ini loyal banget gitu kan. Terus kemudian yang tidak loyal di tingkat yang oke, betul, loyalitas itu penting, tapi jangan kemudian loyalitas sebagai modal satu-satunya atau modal yang paling dominan. Yang paling dominan itu adalah integritas, kapasitas, baru loyalitas. Tiga ini harus seimbang.
ya dia punya kompetensi yang cukup baik, tetapi tidak punya integritas, maling gitu kan. Dia bagus jadi menteri tapi maling, ya nggak bagus juga akhirnya. Dia nggak maling, dia loyal banget, tapi dia maling dan dia tidak punya kompetensi, ya jangan juga. Intinya harus berimbang. Dia punya integritas, dia punya kompetensi, ya. Kemudian dia punya loyalitas. Nggak loyal juga bermasalah. Jadi 3 inilah yang mesti harus secara seimbang menjadi pertimbangan untuk menaruh orang di kabinet. Gitu, Mas. Baik. Sebagai penutup Bang Tony, ketika ini kan masyarakat juga melihat gitu ya, pemerintah memang kesibukannya banyak, tapi lebih terlihat bagaimana kesibukannya tadi ingin apa istilahnya itu menjaga kekuasaannya atau juga lebih sibuk kepada persiapan apalagi partai politiknya gitu ya, persiapan untuk pemilu selanjutnya. Sementara ada masalah utama ini yang terus dikhawatirkan dan ditakuti oleh masyarakat mengenai pangan, mengenai sumber daya gitu ya, sumber daya di negeri ini, dan juga masalah-masalah lain yang seperti perhatiannya itu setengah-setengah gitu dalam penanganannya. Sebagai penutup Bang Tony, jangan sampai penguasa ini lupa gitu dengan kebutuhan dan juga masalah utama rakyat yang harus diatasi. Jangan sampai disibukkan dengan kekuasaan mereka dan juga jabatan-jabatan mereka. Bagaimana Bang Tony? Iya, masa kita lihat belajar dari Orde Baru lah. Orde Baru itu menggunakan politik dalam rangka stabilitas keamanan. Setelah stabil, tujuannya adalah agar mereka leluasa untuk membangun. Ini penting. Ya. Jadi politik itu sebagai alat untuk membangun bangsa ini. Bukan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Ini harus digarisbawahi. Kita belajar dari upaya Orde Lama mempertahankan kekuasaan juga runtuh, Orde Baru mempertahankan kekuasaan juga runtuh. Tetapi dari sisi Orde Baru ini ada pelajaran bahwa pembangunan begitu masif, politik itu cenderung untuk memastikan adanya stabilitas. Dengan stabilitas itulah kemudian tujuan bernegara dengan cara membangun ini tercapai. Nah, kita berharap penguasa sekarang atau penguasa yang akan datang, siapapun itu lebih mengutamakan kepentingan negara ini. Politik sekedarnya saja untuk stabilitas. Tetapi yang terpenting dari itu, politik adalah alat dan tujuan. Kekuasaan adalah alat dan tujuan. Dengan kekuasaan yang stabil, maka diharapkan ada kepastian untuk membangun bangsa ini lebih mudah, lebih lancar, dan lebih stabil. Ini poinnya. Jadi jangan sampai hanya sibuk memikirkan bagaimana mempertahankan kekuasaan atau apalagi menambah kekuasaan, tapi lupa tugas utamanya, yaitu membangun bangsa dan negeri ini. Apa bangun bangsa dan negeri ini? Dalam Pancasila diamanahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada keadilan ekonomi di situ, ada keadilan hukum di situ, ada keadilan yang lain di situ, termasuk keadilan pendidikan di situ, ya, keadilan politik di situ. Inilah yang sesungguhnya harus menjadi sebuah muara dari apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan tujuan dan muara dari semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini, dan inilah sesungguhnya yang menjadi amanah kemerdekaan yang diwariskan oleh founding father seperti begitu. Baik. Terima kasih Bang Tony atas dialognya di pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan untuk seluruh pendengar. Semoga selalu sehat Bang Tony. Kita insya Allah jumpa lagi pekan depan. Amin. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.